Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasiatul Ulumiyah, guru agama di SDN Kangenan 1, akan menjelaskan topik 2, yaitu tentang kurikulum merdeka. Pada kurikulum Merdeka Belajar terdapat dua modul. Modul yang pertama tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum berubah-ubah? Dan juga bagaimana adaptasi kurikulum dilakukan di tingkat sekolah? Sedangkan modul yang kedua tentang kurikulum merdeka, yaitu mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita. Pengertian kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 718/P/2020 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perubahan kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan murid. 2. Relevan dengan perkembangan zaman. 3. Menyiapkan generasi emas di masa mendatang. Terdapat fungsi kurikulum. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Sebagai pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, seperti apa kurikulum yang baik? Yaitu kurikulum yang baik adalah yang pertama, kurikulum yang disesuaikan dengan zamannya. 2. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Dan mengapa sih kurikulum perlu diadaptasi? Karena satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan, tempat tinggal murid, dan tuntutan zaman. Pendidikan menurut Kyai Hajar Dewantara adalah menuntut segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar merdeka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk menuntut kodrat murid, maka kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan juga karakteristik lingkungan belajar murid. Dan perlunya peran masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang sepihak pada murid yang dikenal dengan Trisentra. Itulah aksi nyata pada topik 2 tentang kurikulum merdeka. Jangan lupa dikasih umpan balik yang positif ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.